Hasil pertandingan tadi malam, Parma versus Juventus, Bianconeri tumbang 1-0. Inter versus AC Milan, AC Milan menang 3-0. Arsenal versus Crystal Palace, meriam London ditahan imbang 2-2. Getafe versus Real Madrid, Los Blancos menang 1-0. Liverpool sudah menjejakkan satu kaki di tangga juara Premier League. Merseyside Merah hanya butuh 1 poin saja untuk mengamankan titel Liga ke-20 mereka. Hasil seri atau kemenangan atas Tottenham Hotspur tidak hanya memastikan Liverpool jadi juara, Merseyside Merah juga memberikan kado terbaik bagi para penggemar dengan mengunci gelar di kandang sendiri. Kami masih punya pertandingan besar akhir pekan ini, dan saya meminta semua penggemar Liverpool untuk hadir mendukung kami. Ini akan sangat pantas sampai akhir, kata manajer Liverpool, Arne Slot. Performa Manchester United musim ini kembali menjadi sorotan tajam, terutama setelah kegagalan Ruben Amorim memperbaiki kondisi tim sejak menggantikan Erik ten Hag. Mantan striker MU Louis Saha menyatakan bahwa hanya ada satu nama yang cocok untuk mengambil alih posisi pelatih jika Amorim didepak, Zinedine Zidane. Menurutnya Zidane mampu menghadirkan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh skuad saat ini. Louis Saha menilai Zinedine Zidane memiliki kepribadian dan kemampuan taktikal yang dapat mengangkat performa pemain Manchester United. Louis Saha juga menyarankan pendekatan Zidane dengan mantan pelatih legendaris MU Sir Alex Ferguson. Meski meyakini Zidane adalah pilihan ideal, Louis Saha mengakui bahwa ada hal-hal yang mungkin menghambat kedatangan sang pelatih asal Prancis ke Old Trafford. Zinedine Zidane sendiri memiliki rekam jejak mentereng sebagai pelatih, termasuk 3 gelar Liga Champions bersama Real Madrid. Namun hingga saat ini ia belum pernah menangani klub di luar Spanyol. Bintang Real Madrid Vinicius Junior hampir pasti akan segera menandatangani kontrak baru bersama Los Blancos. Kabar ini muncul di tengah ramainya spekulasi yang mengaitkan pemain berusia 24 tahun tersebut dengan klub-klub sultan dari Arab Saudi. Tawaran dari Arab Saudi disebut-sebut mencapai 300 juta euro. Jumlah ini kemungkinan untuk membiayai transfer dari Real Madrid. Vinicius Junior sendiri dilaporkan akan digaji mencapai 200 juta euro per tahun. Klub Arab Saudi disebut akan mengontraknya selama 5 tahun. Jumlah tersebut tentu sangat fantastis. Namun tawaran ala Sultan itu tidak menggoyahkan tekad Vinicius untuk bertahan di Madrid. Bahkan kini Vinicius Junior akan segera memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu. Menurut Fabrizio Romano, ia akan menekan kontrak berdurasi 5 tahun sampai tahun 2030. Matheus Cunha kabarnya menjadi incaran Manchester United. Apakah pemain Brazil itu bakal melengkapi taktik Ruben Amorim? Menurut laporan BBC, Cunha dibidik Amorim guna melengkapi formasi kegemarannya. Manajer Portugal itu senang menggunakan formasi 3-4-2-1. Matheus Cunha bakal diplot sebagai salah satu gelandang serang Amorim musim depan. Mantan pemain Atletico itu dinilai cocok memerankannya di Manchester United. Selain posisi gelandang serang, Cunha juga bisa bermain di banyak posisi. Ia juga bisa main di sayap kiri. Jika ingin merekrutnya, MU harus menebus klausul pelepasan Cunha yang bernilai 62,5 juta pound sterling. Selain MU, beberapa raksasa seperti Chelsea, Arsenal, dan Liverpool dikabarkan juga memantaunya. Jose Mourinho kerap berulah, Fenerbahce masih mempercayainya, walau sedikit resah dengan aksi sang pelatih yang dinilai bisa merugikan tim sendiri. Dilansir dari Tribuna, Jose Mourinho sang pelatih jadi sorotan. Mourinho kerap berulah. Tidak sedikit Jose Mourinho menyerang wasit dan tim lawan dengan aksi serta komentar pedas. Apabila timnya sedang kalah, para petinggi klub mulai merasa resah. Tindak tanduk Mourinho bisa merugikan tim. Laporan terbaru, para petinggi klub Fenerbahce masih percaya sama Jose Mourinho. Mereka tidak mau buru-buru memecatnya karena ada pesangon yang terbilang besar. Akan tetapi mereka bakal meminta Mourinho untuk lebih kalem dan disiplin. Kontrak Mourinho di Fenerbahce masih tersisa sampai musim panas 2026. Al Nassr kabarnya siap berikan kontrak baru buat Cristiano Ronaldo. Ada kenaikan gaji, nyaris menyentuh angka 4 triliun rupiah per musim.
Angka tersebut belum termasuk beberapa bonus, apalagi Ronaldo juga masih dipercaya jadi duta untuk promosikan olahraga Arab Saudi di dunia. Cristiano Ronaldo diketahui belum menentukan kemana kakinya melangkah nanti. CR7 mau menjalani musim ini dengan penampilan maksimal di Liga Arab Saudi dan di Liga Champion Asia. Cole Palmer perpanjang puasa gol bersama Chelsea di Liga Inggris. Sudah 11 laga beruntun belum jebol gawang lawan. 52 tembakannya belum juga ada yang berujung gol. Cole Palmer sedianya tidak hilang di lapangan. SofaScore melansir, Palmer terus menekan pertahanan lawan di setiap laga. Total dari 11 laga beruntun tanpa gol itu Palmer melepas 52 tembakan. Rinciannya Cole Palmer melepas 15 shoot on target. 23 tembakan dilepaskannya dari luar kotak penalti. Sayangnya Palmer mencatatkan 4 big chance misses. Ekspektasi golnya padahal tidak buruk-buruk amat, rata-rata 5,02. Belum ada satu kekalahan pun yang dialami Paris Saint-Germain di Liga Prancis musim ini. PSG yang sudah dipastikan juara di ajang tersebut juga sukses melewati rekor AC Milan di Eropa. Paris Saint-Germain mengukir rekor baru berupa rentetan laga tandang tidak terkalahkan paling panjang dari sebuah tim yang bermain di 5 liga top Eropa, 30 kali menang dan 9 kali seri, tidak mengikat pada musim yang sama. Sebelum dipecahkan PSG, rekor lama dipegang oleh AC Milan. Saat itu Rossoneri, julukan klub Italia tersebut, tidak terkalahkan selama 38 laga tandang Serie A secara berturut-turut pada kurun waktu 1991 hingga 93. Gelandang andalan Manchester City Kevin De Bruyne resmi menyatakan niatannya untuk meninggalkan Etihad Stadium begitu kontraknya habis musim panas ini. Keputusan ini memicu berbagai spekulasi termasuk candaan menarik dari legenda Manchester United, Roy Keane. Dalam sesi pertandingan yang disiarkan Sky Sport menjelang laga City versus Aston Villa, Roy Keane melontarkan komentar jenaka soal masa depan Kevin De Bruyne. Roy Keane menyarankan, tentu saja dengan nada bercanda, agar pemain asal Belgia itu tetap tinggal di Manchester, tapi pindah ke sisi merah kota. Gabung MU saja, dia gak perlu pindah rumah, celetuk Roy Keane, menanggapi pernyataan rekan sesama analis, Cy Given, yang mengungkapkan kekhawatiran jika Kevin De Bruyne memilih klub Premier League lain sebagai pelabuhan berikutnya. Klub Premier League Manchester United punya target transfer baru. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk merekrut Jonathan Tah di musim panas nanti. Alasan mengapa MU berminat pada Jonathan Tah karena mereka bisa merekrut sang bek dengan gratisan. Kontrak sang bek di Leverkusen habis di musim panas nanti. Ia memang sudah mengkonfirmasi tidak memperpanjang kontraknya di klub Bundesliga. MU sendiri tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan di musim panas nanti. Jadi mendapatkan bek berkualitas seperti Jonathan Tah secara gratisan tidak akan mereka lewatkan begitu saja. Menurut laporan Corriere della Manha, Diogo Costa sudah menolak ajakan MU untuk pindah ke Inggris karena ia sudah bersepakat untuk pindah ke Manchester City. MU dikabarkan tidak sanggup membayar Diogo Costa senilai 75 juta euro karena keuangan mereka lagi kacau. Jadi transfer Costa ke City bakal berjalan mulus. Kebersamaan Ruud van Nistelrooy bersama Leicester City dikabarkan segera berakhir. The Foxes hendak melepas manajer asal Belanda tersebut usai gagal bertahan di Premier League musim depan. Sky Sport melaporkan bahwa Ruud van Nistelrooy akan bertemu dengan manajemen Leicester City untuk membahas masa depannya. Ia diperkirakan akan bertahan hingga akhir musim, bahkan sampai 1 Juli mendatang. Sebab jika memecat Ruud van Nistelrooy sebelum tanggal tersebut, The Foxes berpotensi melanggar aturan keuntungan dan berkelanjutan musim 2024-2025. Jangan lupa juga kalau musim ini mereka juga membayar pesangon Steve Cooper dan stafnya. PSG bakal tampil adaptif di kandang Arsenal. Les Parisiens siap merespon gaya main The Gunners. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique juga menegaskan sudah mengantisipasi gaya main Arsenal. Les Parisiens bakal tampil adaptif meladeni The Gunners yang tampil di kandang pada leg pertama. Kevin De Bruyne akan meninggalkan Manchester City di akhir musim. Gelandang Belgia itu diharapkan bisa gabung Lionel Messi di Inter Miami.
Kevin De Bruyne dikaitkan dengan sejumlah klub, salah satunya bakal ke MLS. Di Inter Miami disebut menjadi klub berikutnya. Di Inter Miami sudah ada Lionel Messi, pemilik 8 kali Ballon d'Or, itu menjadi mesin gol baru The Herons, dan dinilai akan cocok andai main bareng Kevin De Bruyne. Dengan kualitas umpan-umpan Kevin De Bruyne, Lionel Messi dinilai akan dimanjakan betul di Inter Miami. Duet keduanya membuat Aguero antusias. Alexis Mac Allister, gelandang andalan Liverpool, terseret dalam pusaran gosip kepindahan ke klub raksasa Spanyol. Menanggapi rumor transfer yang beredar, Alexis Mac Allister justru menunjukkan sikap yang tenang dan santai. Ia mengaku telah membaca berita dan rumor yang beredar di media, namun ia langsung berusaha membungkam rumor tersebut. Mac Allister menekankan bahwa fokus utamanya tetap pada penampilannya di lapangan hijau bersama Liverpool. Pemain berusia 24 tahun ini menyadari bahwa performa dan konsistensi sangat penting dalam karir sepak bola profesionalnya. Baginya, bermain bagus setiap pekan adalah kunci untuk mempertahankan tempat di tim utama dan juga menarik minat klub-klub besar. Kabar mengejutkan datang dari Portugal mengenai nasib Thiago Jallo. Media setempat melaporkan Porto sedang mempertimbangkan untuk memulangkan bek tengah itu ke Juventus sebelum masa peminjamannya berakhir. Menurut laporan koran A Bola, pelanggaran terbaru ini membuat manajemen FC Porto kehilangan kesabaran. Klub asal Portugal itu disebut sudah menyelesaikan masalah pertama secara internal, namun pelanggaran kedua ini tampaknya menjadi titik puncak. Jallo sebenarnya adalah pemain Juventus yang dipinjamkan FC Porto. Bek Portugal itu dibeli Juventus dari Lille seharga 5 juta euro pada Januari 2024, namun hanya sempat bermain satu kali untuk Bianconeri. Namun dengan masalah disiplinnya ini, masa depannya di Turin juga menjadi tanda tanya besar. Ada gosip transfer baru datang dari Manchester United. Tim besutan Ruben Amorim itu dikabarkan ingin merekrut Franco Mastantuono dari River Plate. Laporan dari Sky Sport menyebut bahwa MU melihat Mastantuono sebagai investasi masa depan mereka. Secara taktikal, Mastantuono sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan Manchester United, karena MU saat ini bermain dengan dual gelandang serang di belakang striker. Menurut laporan tersebut, MU perlu menyiapkan sekitar 40 juta euro agar sang pemuda 17 tahun itu pindah bisa ke Old Trafford pada musim depan.